Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang ibu membakar kamar kos yang di dalamnya ada anak tirinya yang berusia 8 tahun di Batam, Kepulauan Riau. YA, wanita berusia 42 tahun ini membakar satu unit kamar kos di kawasan Balki Center, Lubuk Baja karena sakit hati usai mengetahui suami yang dinikahinya secara siri ini memiliki hubungan dengan wanita lain. Nahasnya anak tiri YA yang baru berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia akibat luka bakar usai diselamatkan dari kobaran api dan juga menjalani perawatan di rumah sakit. Kecurigaan terhadap YA muncul dari ayah korban sekaligus suami sirinya yang bernama Zainuddin usai melihat rekaman kamera pengawas milik salah satu tetangga kos yang ditempatinya. Ya, kita akan mengupdate langsung dengan suami yaitu Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Zainuddin, mungkin bisa diceritakan dari awal sebenarnya kronologi kebakaran atau pembakaran yang terjadi itu seperti apa awal mulanya, Pak? Kalau awal mulanya, Bu, saya nggak tahu kan. Kebetulan pagi itu saya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah kan. Setelah saya ke masjid, saya sholat dulu sampai mengucapkan salam kan. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke masjid, menghampiri. Di situ ada seorang muadzin bernama Ustaz Helmi kan memegang pundak saya. Terus salamin. Terus Ustaz Helmi nunjuk ke arah pintu. Katanya, Pak Jan ada yang manggil, gitu kan. Setelah itu saya langsung beranjak pulang ke rumah kan, lari dari masjid langsung ke rumah. Setelah sampai di rumah kan saya berharap waktu dari masjid itu siapa bisa saya sampai ke rumah apinya masih kecil, masih bisa dipadamin pakai air apa gimana gitu. Yang kedua saya berharap bisa mengambil keberkahan saya yang tertinggal di dalam rumah itu gitu. Ternyata setelah sampai rumah saya sudah melihat api sudah berkobar besar gitu, Bu. Oke. Sebelumnya apakah pada saat kebakaran tersebut terjadi, Pak Zainuddin mengetahui siapa yang melakukan aksi pembakaran tersebut, Pak? Atau baru belakangan akhirnya mengetahui? Ya, saya baru mengetahui itu setelah anak saya dilarikan ke rumah sakit kan. Itu ada rekaman CCTV kan mengarah ke seseorang gitu kan. Saya mulai situ saya agak curigain aja gitu kan. Cuman saya nggak menduga-duga gitu. Tapi saya kan masih fokus sama anak saya gitu, Bu. Oke, hasil pemeriksaan ke polisi, apakah istri ini menyebut bahwa bapak itu berselingkuh dengan wanita lain, Pak? Seperti apa hasil dari temuan polisi? Itu nggak benar, Bu. Di waktu itu kan subuh saya pergi ke masjid sebelum saya pisah sama mantan ini kan. HP saya kan tinggal di rumah. Waktu itu tinggal di rumah. Dia matikan kan alarm dia. Saya pergi ke masjid. Ternyata si pelaku ini mungkin ngecek di HP saya tuh ada dari Messenger kan. Messenger itu mungkin dibuka dia kan ada seseorang di situ dijempolin dia. Pertama yang di posisi di Jawa sana kan. Cuman di Jawa tuh nggak membalas jempolnya itu kan. Dan kedua lagi diceknya lagi ada lagi seseorang kan. Dikasih jempol. Waktu itu dia ngasih jempol tanda jempol gini, yang seseorang ini membalas jempol nih ya kayak gitu kan. Terus si pelaku ini menanyakan lagi di mana, kenapa kata si yang dibalasnya itu nanya kenapa kangen ya kayak gitu kan. Terus bilangnya lagi dibalasnya lagi oleh si pelaku ini bisa ketemuan enggak? Itu sebenarnya dia, Bu, bukan saya. Itu yang chatting itu bukan saya, si pelaku ini gitu. Saya kan waktu itu ke masjid saya nggak ngerti, tiba-tiba dia kan ada WA saya, kamu selingkuh di belakang saya ya gitu dari WA kata dia. Saya nggak ngaku lah, itu bukan selingkuhan saya, itu kan teman saya, itu memang saya jujur aku bilang sama dia kan, itu pacar saya dari 2010 sampai 2011. Tapi sekarang ini saya berteman sama dia, terus dia nggak percaya gitu, Bu. Baik. Terakhir, Pak, apa harapannya kemudian untuk pelaku atau YA, Pak?
Gimana Bu? Harapannya bagaimana Pak dari Pak Zainuddin sendiri? Harapan dari penyidik gitu. Harapan dari Bapak Pak Zainuddin? Kurang jelas Bu, gimana Bu? Ya, bagaimana kemudian harapan dari Pak Zainuddin sendiri Pak? Harapan untuk si pelaku gini, Ya, kalau bisa Bu dihukum seberat-beratnya lah. Karena sudah merugikan orang banyak, terutama saya kan. Yang harta saya kumpulkan selama ini kan udah habis total. Dan juga kan merenggut merenggut nyawa anak saya gitu Bu. baik. Terima kasih sekali lagi Pak Zainuddin dan tentunya sebelumnya turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas meninggalnya putri Bapak. Selamat malam Pak. Oke Bu, selamat malam kembali Bu. Ya.